Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tripuji Utami dengan nomor NPM 235001080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pematerian tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Ada 12 submateri yang akan saya sampaikan. Langsung saja ke pematerian yang pertama. Di sini ada dua pematerian. Yang pertama ada definisi pH dan skala pH, di mana definisi pH tersendiri yaitu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Sedangkan skala pH di sini adalah skala yang umum digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu zat. Kemungkinan nilai pada skala pH berkisar 0 hingga 14. Zat yang bersifat asam memiliki nilai pH yang berkisar antara 1 hingga 7. 1 adalah titik paling asam pada skala pH, dan zat yang bersifat basa memiliki nilai pH yang berkisar antara 7 hingga 14. Suatu zat yang netral sempurna mempunyai pH tepat 7. Pematerian yang ketiga ada pengaruh pH terhadap Kb atau kejenuhan basa. Yang pertama yaitu semakin tinggi kejenuhan basa, artinya tanah didominasi oleh kation basa dan semakin sedikit juga jumlah kation-kation masam. Yang kedua ada kejenuhan basa yang rendah, dan reaksi tanah masam biasanya menunjukkan kesuburan tanah yang rendah karena mengurangi ketersediaan unsur hara. Nah, pH tanah mempengaruhi kejenuhan basa langsung melalui proses pencucian dan pengumpulan ion. Selanjutnya ada pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi pada tanaman. Pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat penting. Tanah dengan pH yang rendah atau masam cenderung memiliki ketersediaan nutrisi mikro seperti besi, mangan, dan seng yang lebih tinggi. Namun, ketersediaan nutrisi makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat berkurang. Sebaliknya pada tanah dengan pH tinggi atau basa, ketersediaan nutrisi makro menjadi lebih tinggi, sementara ketersediaan nutrisi mikro dapat menurun. Pemantauan dan pengaturan pH tanah sangat penting untuk memastikan tanaman menerima nutrisi yang cukup. Adapun hubungan antara pH tanah dengan jenis tanah. Yang pertama ada pH masam. Tanah dengan pH yang rendah atau pH kurang dari 6,5 disebut tanah masam. Tanah masam dapat mengganggu pertumbuhan tanaman karena unsur hara yang diperlukan tanaman tidak dapat diserap dengan efisien. Contoh tanaman yang toleran dengan tanah masam antara lain jati, kedelai, dan jagung. Tanah masam masih bisa diperbaiki dengan pemberian kapur atau lainnya untuk mengurangi kemasaman tanah. Yang kedua ada pH netral. Tanah dengan pH yang ideal atau pH 6,5 sampai 7,5 disebut tanah netral. Angka ini merupakan pH ideal, pH tanah yang subur dengan kandungan seperti senyawa organik, mikroorganisme hingga unsur hara kondisinya optimal. Yang ketiga ada pH basa. Tanah basa biasanya berada di daerah pesisir pantai. Biasanya pada tanah ini terdapat kandungan natrium yang tinggi, ion, magnesium, kalium, hingga kalsium. Kondisi ini tentu saja tidak ideal untuk menanam. Agar menetralkan, biasanya diberikan kapur gypsum. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Di sini ada dua dampak perubahan pH yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan hasil dari tanaman. Perubahan pH dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman dan kerugian pada benih rata-rata. Misalnya, pemanasan global yang timbul dapat menyebabkan penurunan pH air laut dari 8,2 menjadi 7,8 yang akan menghambat pertumbuhan sampai mematikan biota dan terumbu karang. Nah, selanjutnya, perubahan pH juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang bisa mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, ukuran daun, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Hubungan antara pH dan kejenuhan basa bersifat positif, di mana tanah dengan pH tinggi umumnya memiliki kejenuhan basa tinggi, dan tanah dengan pH rendah memiliki kejenuhan basa rendah. Kejenuhan basa yang tinggi menandakan tanah kaya akan kation basa yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Macam-macam dan fungsi unsur hara esensial.
Unsur hara esensial sendiri adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Unsur hara juga dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu makronutrien dan mikronutrien. Unsur hara makronutrien dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Yang pertama ada nitrogen, fungsinya untuk membantu pembentukan protein, klorofil, dan asam nukleat. Yang kedua ada fosfor, yang fungsinya untuk membantu pembentukan akar, batang, bunga, dan biji. Yang ketiga ada kalium, berfungsi untuk membantu fotosintesis, transpirasi, dan pembentukan protein. Yang keempat ada kalsium, berfungsi untuk membantu pembentukan dinding sel, perkembangan akar, dan ketahanan penyakit. Yang kelima ada magnesium, berfungsi untuk membantu fotosintesis, pembentukan klorofil, dan aktivasi enzim. Dan yang terakhir ada belerang, berfungsi untuk membantu pembentukan protein, vitamin, dan enzim. Unsur hara mikronutrien adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Yang pertama ada besi, yaitu membantu fotosintesis dan pembentukan klorofil. Kemudian ada boron, membantu pembentukan dinding sel, pembungaan, dan perkembangan biji. Yang ketiga ada tembaga, membantu fotosintesis, respirasi, dan metabolisme nitrogen. Yang keempat ada seng, berfungsi untuk membantu pembentukan enzim, pertumbuhan, dan ketahanan penyakit. Yang kelima ada klorin, membantu fotosintesis dan transpirasi. Yang kelima ada molibdenum, yang berfungsi untuk membantu fiksasi nitrogen dan metabolisme nitrogen. Tata cara penggunaan alat pH meter. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ambil sampel larutan, pastikan wadahnya bersih dan terbuat dari bahan seperti plastik yang tidak mempengaruhi pH. Siapkan larutan buffer. Ini untuk kalibrasi, dijual terpisah dan memiliki nilai pH tertentu untuk menyetel akurasi alat. Kemudian bacalah petunjuk. Merek dan tipe alat pH meter yang berbeda mungkin memiliki prosedur sedikit berbeda. Yang kedua ada pengukuran. Yang pertama, nyalakan dan tunggu pH meter. Hidupkan pH meter dan tunggu sesuai instruksi, biasanya 30 menit untuk elektroda siap. Lakukan kalibrasi. Celupkan elektroda ke dalam larutan buffer dan atur pembacaan sesuai nilai pH buffer. Bilas dan keringkan elektroda. Gunakan air suling dan kertas penyerap. Kemudian celupkan elektroda. Masukkan ke sampel larutan, aduk perlahan dan pastikan seluruh sensor terendam. Tunggu angka stabil, biasanya sekitar 1 menit untuk penggunaan dalam pembacaan akurat. Kemudian catat nilai pH, baca angka yang tertera pada layar ketika semuanya sudah selesai. Cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Pengambilan sampel tanah. Yang pertama, ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasah. Kemudian gali tanah sampai kedalaman tertentu, 5-10 cm di sekitar calon tabung tembaga diletakkan. Letakkan ring sampel di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah. Tekan sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah. Kemudian pisahkan ring bagian atas dari ring bagian bawah, lalu gali ring menggunakan sekop. Dalam menggali, ujung sekop harus lebih dalam dari ujung ring, agar tanah di bawah ring ikut terangkat. Iris kelebihan tanah bagian atas terlebih dahulu dengan hati-hati agar permukaan tanah sama dengan permukaan ring. Kemudian tutuplah ring menggunakan tutup plastik. Setelah itu, iris dan potong kelebihan tanah bagian bawah dengan cara yang sama dan tutuplah tabung. Cantumkan label di atas tutup tabung bagian atas. Contoh tanah yang berisi informasi, kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan contoh tanah. Kemudian ada pengujian pH tanah. Cara yang pertama yaitu ambil sedikit sampel tanah dan air bening dengan